Ya, selamat pagi. Namanya dengan Mbak siapa? Naura. Oh, Naura. Dipanggil Mbak Naura gitu boleh ya? Sebenarnya perkenalkan dulu, nama saya Kinta Yusma, bisa dipanggil Afin, Mbak Afin, Bu Afin juga boleh. Mbak Naura, saya kan belum kenal nih. Mungkin kita bisa kenalan lebih lanjut dulu kali ya. Naura kesibukannya apa? Saya kayaknya kuliah aja. Wow, kuliah. Kuliah di mana? Saya kuliah ya misalnya pendidikan bahasa Arab. Oh, bahasa Arab. Wah, keren ya. Saya agak nggak bisa nih soal bahasa-bahasa gitu. Wah, keren. Tapi selain kuliah nggak ada kegiatan lain? Buat yang semester ini nggak ada sih, karena kayak lagi nggak mau ketemu banyak orang jadi habis kuliah langsung balik. Oh, kayaknya lagi fokus sama diri sendiri ya. Bisa jadi sih Bu. Oke. Wah, sebelumnya saya mau nanya, Mbak Naura ini udah pernah melakukan konseling atau belum ya? Kebetulan saya belum pernah melakukan sesi konseling. Oh, belum pernah. Jadi Mbak Naura tahu soal konseling dari mana? Saya kan punya kakak temanku, terus kayak merekomendasiin buat coba deh kamu konseling. Oke, karena Mbak Naura ini belum tahu ya konseling itu seperti apa, jadi saya ingin menjelaskan terlebih dahulu. Konseling itu sebuah sesi di mana kita saling bercerita, berdiskusi, dan membahas apa yang dibawa oleh Mbak Naura punya catatan yang tahu itu cuma kita. Jadi Mbak Naura bisa bercerita dengan leluasa, selos-losnya deh, nggak apa-apa. Soalnya saya sebagai konselor Mbak Naura akan menjamin kerahasiaan di mana yang mendengar hanya saya, hanya ada Mbak Naura dan Tuhan hanya tahu. Bisa dipahami ya bahwa di sini kita akan saling berdiskusi supaya apa yang diceritakan oleh Mbak Naura ini bisa kita ulik-ulik gitu. Mbak Naura gak usah khawatir bakal saya judge, bakal saya jelek-jelekan atau udah siap buat Insya Allah siap sih Bu. Mbak Naura kan ada kegiatan fokus kuliah, mungkin abis ini ada kelas atau ada apa sih? Enggak sih, kebetulan tadi kayak di kalau misalnya online kelas. Oh, enak ya online? Enak banget. Mau dong saya juga. Gimana kalau di sesi pertama kita, karena ini juga awal ya, gimana kalau kita batasin 25-30 menit berkenan ya? Nah, gimana nih? Apa yang... Oh ya, sebelumnya saya ingin minta Mbak Naura untuk membuat catatan mengenai konten ini. Tenang saja karena catatannya itu hanya akan saya pakai sebagai arsip saya sendiri. Nah, apa nih yang membawa Mbak Naura mau melakukan konseling? Itu kayak merasa dan buat semuanya gitu loh Bu. Takut buat semuanya.
buat tadi karena kan saya kayak ngobrol hari itu lebih buat Dan ketika saya ngobrol tuh kayak kuliah itu milih asik gitu HP terus jadi omongan yang dipotong terus banyak omongan yang dipotong terus ya habis itu itu tuh memicu buat saya nggak mau cerita lagi kan melakukan kesalahan gitu loh. saya mungkin saya distraksi tapi tadi Jadi kayak lebih dia bisa dapat dan ketika kita baru dari kayak responnya mereka tuh kayak obat angin lalu gitu dan itu tadi saya tuh kayak jadi saya kadang di rumah nggak nyaman gitu jadi cuma benar saya jarang ngomong saya jarang banget ngomong karena saya nggak diajak ngomong ya dia bisa ngomong cerita tuh karena saya malas dia kayak saya nggak kuat gitu ceritain kayak saya ngaku dan itu kayak karena saya masih sampai saya dan orang tuh kayak kadang saya kayak ngejep juga kayak di dalam mereka kayak pasti gitu doang jadi kayak saya tuh berpikir dan kayak bisa juga kayak mungkin mereka bersedia kalau bisa buat cerita karena bawaannya tuh nanti orang lain gitu dan saya juga agak males buat bikin konseling karena itu tadi ya udah sama masih bisa buat saya tahan ya udah saya mending kayak ketemu orang habis kuliah balik dan pokoknya tuh biar kalau saya mau ketemu orang kan tidak takut ke ada mereka lebih saya kayak sih mbak kita tanya adik mau apa gitu nggak pernah tanya kenapa tadi nggak apa-apa mbak kita selalu tanya gitu jadi maunya apa tadi mau yang ini kayak gini nggak apa-apa pelan-pelan aja sih mungkin karena jadi gitu itu ya mungkin di SMA saya gitu kan terus saya tuh udah kayak males ceritain hal-hal yang kayak udah cukup itu tuh di situ aja saya tuh nggak kuat buat ceritain hal itu adik itu ya kalau ditanya apa adik mau apa kalau saya ya saya nggak mau ini gitu tadi mungkin saya takutnya gara-gara pikiran kesalahan itu kayak nggak bisa bikin saya tuh kayak takut berpendapat takut buat ya saya lebih baik kayak diam daripada saya tuh salah kayak saya tuh kayak saya ngomong ini pasti salah saya kayak gitu pasti salah nggak sih kayak gitu jadi kayak kayak diam karena tuh kayak sampai ke bawah ya saya bilang pikiran itu kayak terpercaya saya bilang
Bentuk takutnya Mbak Naura ini seperti apa? Sebenarnya kayak itu mesti akan kelewat kan, tapi saya tak main kayak takut aja. Wah, itu kayak takut aja gitu, nggak bisa bener-bener sama ya gitu. Dia udah takut, nggak bisa ngedeskripsiin yang kayak gimana kan, kayak oh ngelakuin jadi masalah khusus saya juga kayaknya selalu daripada saya salah lagi, mending saya tanya ini benernya kayak gimana gitu loh. Kira-kira selain takut tadi ada perasaan-perasaan lain? Misal ketika Mbak Naura sudah takut, mungkin dibarengi ada perasaan sedih atau bagaimana gitu. Alhamdulillah, sebenarnya alhamdulillah itu ya ada, karena kan klien saya tuh ada, dan saya yakin orang tua sama adik-adik saya kan banyak, dan saya tuh ngerasa juga banyak kekurangannya gitu kan, kayak nggak bisa kayak saya tuh banyak orang tuh kayak kepecah, kayak misalnya ngejelasin, misalnya kayak ngejelasin juga ya, terus saya tuh nggak bisa enak paham gitu loh, saya juga harus diulang, terus kayak pokoknya ketika orang itu udah paham, saya tuh pahamnya tuh terakhiran, saya kayak harus mastiin lagi gitu loh, ini sepengalaman saya tuh udah bener nggak sih gitu, takutnya tuh salah lagi, karena itu tadi kayak takut salah terus gitu loh. Terus gimana kayak ketika saya tuh takut apa yang mana lupa tahu buat nanya, karena kan saya ngerasa sebenarnya kalau aku tanya tuh kan orang nggak gitu, jadi kayak iya kayak bingung gitu mau tanya diem juga bener apa enggak, aku langsung mikir kayak orang tua masa ya ngerasa kekurangan saya itu kayak keterlaluan gitu loh, kayak saya juga nggak pengen punya kekurangan seperti ini, nggak bisa benerin itu. Saya paham kalau nggak apa-apa. Mau izin loh. Nggak apa-apa. Oke. Kalau menurut Mbak Naura itu karena apa? Oh ya mungkin jarang yang bisa tapi kalau saya dirangkul ketika ada saya kerasa mungkin dari saya main sama antara sama saya mungkin kan ada kayak di sana karena udah mau kuliah kan saya udah setelah kakak saya kan yang jadi saya ini saya mau potong saya tapi kayak saya yang dimarahin gitu loh, ketika saya bilang sama adik saya yang jadi saya yang dimarahin, jadi kayak mau saya salah tapi ya saya
namanya orang tua ya kita nggak bisa kan bikin bela ya orang tua kan pinjaman duit kayak gimana sampai ditambah lagi pesantren kayak nggak punya minumnya itu kayak selalu ada di sidang gitu yang dimana saya sidang dipaksa kayak gambar pesantren kan bikin kayak yang gitu doang kan itu yang kayak saya bikin trauma baru gitu apa ya anak aja bukannya cuma biasa tapi malah ya saya sih nambah-nambah waktu itu sampai sekarang sama saya tuh kayak masih saya kayak saya merasa kayak itu udah ingatan banget nggak ada apa-apa dan itu kan baru banget dan kemarin hari itu kan lagi keluar kan itu kayak nyeritain lah ceritain kan ada kakak apa juga pesantren juga kan dan dulu aku tuh di pesantren tuh juga bukan kayak anak yang baik gitu loh sering cabut-cabutan karena nggak bisa ya udah cabut main nonton gitu kan dan itu tuh kayak sebagai pemberontakan tuh kayak drop out gitu loh dari itu itu nggak bisa karena sekolahnya tuh tetap nyaman saya dan kayak jadi kayak gimana jadinya aku merasa ya emang gimana nanti ya biasa aja nanti ada kayak orang tua gimana kayak udah nggak nonton itu juga dipaksa tidak mungkin pada dibentak dia parah-parah deh di pesantren kayak serius terus kayak misalnya ada pertanyaan kalau misalnya saya ceritakan apa waktu itu bukan tipe orang yang dibelain aja tapi malah kayak yang nyalahin aku gitu loh dan teman-teman jadi mungkin ngerasa kayak ini tadi jadi takut buat cerita takut buat lain itu karena itu kayak nggak buat kalau adik saya coba lah dengerin dulu kalau gitu dijelasin baik-baik kalau misalnya dia mau tindakan ke dia pasti ada hubungan baik-baik itu kan saya harus lain mungkin aku kayak udah jadi kayak misalkan stop buat mulai itu tuh kalau ditanya sendiri saya tuh ya bikin kayak nggak percaya cerita ke orang karena tadi udah rasa takut buat takut omni saya ya mungkin biasa aja kita bisa belajar itu adalah bagian dari pemikiran dan itulah yang mengakibatkan hal-hal kayak takut nanya, takut
melakukan kesalahan sampai akhirnya Mbak Naura memutuskan diam ya jadi akibat dari pemikiran-pemikiran Mbak Naura ini. Karena memang ada mantiknya ini dan masa lalunya Mbak Naura, tapi yang menjadi poin utama adalah bagaimana caranya Mbak Naura itu berpikir. Nah, kita mencoba untuk diskusi ya mengenai pikirannya Mbak Naura. Mungkin nggak sih untuk semua orang bakal menerima kita ini? Kalau buat semua orang kayak itu kan nggak mungkin, dan saya kerja itu kayak kayaknya ya nggak bisa nggak bisa seperti hal-hal yang kita benar-benar di sini saya lebih kayak kalau misalnya orang punya perspektif sendiri terhadap saya, penilaiannya tuh emang masing-masing orang beda, dan saya kayak ini aja cuman saya lebih nggak bisa ngelawan takut saya itu ada nggak sih kejadian di mana Naura itu oh aku diterima nih, aku didengarkan, aku nggak dijudge, itu ada nggak sih masa-masa seperti itu? karena enggak jadi kayak misalnya itu aku lebih kayak dari aman aja, lebih kayak nggak mau kadang tuh aku kayak ngerasa capek gitu saya memberikan jadi disalahin, jadi kayak udah di mana capek, jadi kayak orang kayak ada di pertemanan gitu ya aku nggak ceritain akan itu mungkin aku kadang bisa kayak aku sharing buat hal-hal yang kayak sensitif ini aku tuh nggak cerita, mungkin masalah yang easy aja yang kayak saya udah berlalu udah bisa ngatasinnya, nah baru aku cerita. Tapi buat masalah yang mungkin aku sendiri juga nggak bisa nyelesainnya, terus apalagi kayak aku nyetel itu masih kayak nangis udah itu yang berat dan bisa nyeritain ke barang orang karena nanti aku banyak aku dapat solusi, dapat penyelesaian yang tepat, tapi aku malah dijudge lagi yang bikin memperburuk keadaan. Tapi ketika Mbak Naura bercerita soal masalah yang berbeda tadi, Mbak Naura merasa kalau perhatian yang diterima nggak sih? Kan Mbak Naura bilang nih kalau hal-hal yang sensitif itu nggak diceritain ke teman-temannya, tapi yang diceritain adalah masalah-masalah yang udah selesai, yang sepele-sepele gitu. Ketika Mbak Naura cerita kepada teman-teman, apakah Mbak Naura merasa didengarkan? Kalau misalkan ya ada yang dengerin, ada yang enggak, cuma dia nganggep itu ya udah itu selesai, masalah selesai, jadi kayak aku nggak perlu pendapat mereka juga, aku nggak dengar, cuma aku pengen ya udah aku kayak hidupnya masalah kayak gitu, udah orang lain mau dengar atau enggak itu kayak tinggal dibiasa aja. Tapi ternyata bukannya ada yang menerima dan juga memberikan penghakiman kepada Mbak Naura biasa aja. Selaginya dan hakim sedikit itu kayak aku bisa kalau misalnya aku kayak baik-baik aku tuh bisa, kalau misalnya orang kan kalau
saya sambil bercanda tuh bisa, tapi kalau orangnya kayak gimana ya, tadi sih lihat kayak lihat dari permasalahan yang kita tadi, ketika itu permasalahan yang kayak sensitif yang aku tuh bener-bener sering banget cerita karena orang pun ada timbal orang itu negatif di aku kayak yang aku lagi ini yang kalau misalnya kayak permasalahan yang sepele orang mau kayak menjelekin gitu kan menyalahkan itu ya udah orang masalah udah selesai gitu juga sepele sih kayak ya enggak yang sesakit itu masalahnya. Nah, berarti kalau kita lihat ada dong masa Naura ini bisa melawan rasa takut, karena yang tadi Mbak Naura ini agak berpikiran oh ya it's okay, even mereka ngedas aku, even mereka memberikan penghakiman atau kritis terhadap aku, karena ya aku mau cerita karena aku mau cerita. Oke, itu kayak kayak itu di susah ceritanya gitu ya Bu. Tapi di sini kayak iya buat ngelakuin semua hal ini tuh tergantung apa yang mau saya lakukan. Tapi itu tadi ya akhir-akhir ini sering kayak aku lagi nggak pengen lagi nggak bisa diajak saya lebih milih buat kayak saya di mana tuh kayak ada aja gebrakannya, jadi kayak lagi aja kayak gini lagi saya gerak gitu loh. Sebenarnya kan juga nggak bisa kontrol gitu loh, gimana orang akan berbicara tentang kita, gimana mereka akan menilai kita. Yang condong itu adalah ada beberapa tahun penilaian orang itu saja kita anggap sebagai sesuatu yang oh aku bisa belajar dari kayak itu semua hal kita anggap sebagai sesuatu yang buruk. Ya soalnya kayak kecil menurutnya Mbak Naura gimana? Aku tapi Kalau dari saya sendiri saya juga karena saya kayak selalu diajarkan sama saya tuh kayak ambil baiknya, buruknya dihilangin gitu kan. Misalnya orang kayak aja saya coba kayak ambil baiknya dihilangin. Iya sih, itu kayak ngilangin rasa takutnya kayak nggak bisa bahkan kayak di sini tuh kayak masih ada dengan rasa takut. Apakah Mbak Naura merasa kalau saya memberikan aku sebenarnya enggak, cuma kayak capek dengan
pikiran-pikiran saya gitu loh nantinya. Nah, itu juga salah satu contoh dari Mbak Naura juga merasa kalau kamu juga memberikan penilaian itu sesuai terhadap Mbak Naura. Itu contohnya yang lain. Misal ada orang yang nggak berusaha buat mendengarkan Mbak Naura, tapi Mbak Nauranya merasa kalau enggak, ntar dia ngegas aku, aku ini dia gini, mending aku pergi aja dari sini, mending aku menutup diri aja, mending aku gak peduli dan segala macam. Kira perasaan orang itu Ketika kayak orang gitu ya welcome ke kita buat kita cerita ke dia, nggak tahu kalau misalnya di dirinya orang itu kayak udah kayak orang nggak punya masalah dari diri sendiri gitu loh. Jadi saya ngerasa kayak ada juga punya masalahnya dia gitu. Saya nggak tahu perasaan dia kayak gimana. Saya juga kurang ngerti juga perasaan dia di posisi dia ketika kayak, karena ketika saya di posisi dia saya juga kayak ya udah mungkin dia belum siap begini, mungkin dia emang kayak kayak saya juga dia dapat dia tapi dia nggak mau dia saya itu juga sebalik. Waktu ya, saya belum bisa melanjutkan saya di luar kita. Barangkali ada sesuatu yang kita dapatkan dari dari sesi dia kan masih oke, ternyata mungkin saya lebih buat ngelakuin hal apa mungkin yang belum bisa saya lakuin. Ya udah dapet cuman dia belum bisa lakukan. Dia sepertinya tuh kayaknya belum ada rasa kesulitan. Kita bisa jadiin kepada beliau karena cerita dengan leluasa juga. Bisa kita lanjutkan dengan berikutnya. Soal